Kali ini kita akan belajar budidaya aglonema mulai dari ambil tunas anakan, potong bonggol, cacah, dan semai pucuk. Semoga bermanfaat. Baik sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Aidina Garden. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan salam sukses ya di tahun 2024 ini. Kali ini kita akan melanjutkan cara belajar kita ya, bersama-sama belajar dalam rangka memperbanyak atau budidaya aglonema. Beberapa konten video memang sudah kami bagikan ya, tapi ini sedikit kita rangkum dalam satu video, yakni bagaimana cara kita mengambil tunas anakan, kemudian nanti cacah bonggol, dan juga semai pucuk. Dan ini beberapa hasil yang sudah dilakukan dengan cara yang sama. Ini adalah hasil dari semai pucuk, siap untuk diganti polybag atau oversack ya, boleh diganti di pot yang lebih besar. Ini juga demikian hasil dari semai pucuk. Ya, mari kita mulai. Sebagai contoh saja ya, ini adalah rumpunan aglonema, ID-nya Rotundum tiger. Ini sebagai contoh, sekali lagi bisa diaplikasikan ke ID yang lain ya. Ini beberapa rumpunan sudah muncul. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita cek bagian-bagian tanaman yang tidak bagus, seperti daun, mungkin daun mengering atau terkena ulat atau layu atau gosong ya, dipotong. Ini bagian dari dalam rangka mempercantik tanaman dan juga mengurangi penguapan tentunya ya. Kalau ini sebenarnya hanya salah perawatan, ini lebih kepada terpapar sinar matahari yang terlalu sering ya. Kemudian langkah selanjutnya kita melihat beberapa rumpunan ini, bagian mana yang layak untuk kita ambil sebagai anakannya. Sebenarnya semua layak ya, dengan cara yang nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Tapi ini kita ambil sampelnya saja. Seperti ini aglonema yang ini adalah tunas yang bagus, daunnya sudah lengkap. Pertama yang dilakukan adalah mengorek media, melihat bagian akar yang mungkin sudah naik ya. Ini adalah poin dalam kita mengambil anakan. Tapi pertama yang kita lakukan nanti adalah potong bonggol dulu, kemudian dilanjutkan dengan cacah. Kita ambil contoh bagian tengah, di sana ada anakan yang daunnya tidak begitu bagus. Nanti kita cacah, kita potong saja dengan menggunakan alat gunting atau pisau ya. Dipotong tepat di tengah ruas ya, kalau bisa di tengah ruas di atas media, sehingga bonggolnya nampak. Ya, sudah terpotong. Hal pertama yang dilakukan adalah menutup bagian bekas potongan. Seperti biasa kita gunakan kapur sirih, bisa menggunakan sarana yang lain ya, seperti lilin atau lem Alteco atau yang lainnya. Intinya untuk menutup luka agar tidak terpapar jamur. Kemudian bagian atas ini kita lihat bonggolnya panjang,
hal yang pertama kita lakukan adalah mengurangi daunnya, terutama ini daunnya jelek-jelek ya, kita lepas saja untuk mengurangi penguapan dan menampakkan bagian-bagian luas yang akan nanti kita potong ya. Kemudian daun-daun yang nampak tidak bagus kita potong saja sekaligus untuk mengurangi penguapan. Ini kita sudah mendapatkan area bonggol yang akan kita cacah. Ini nanti kita cacah kemudian semai pucuk. Jadi semai bonggol sekaligus semai pucuk. Kemudian dalam pemotongan bonggol ini minimal kita ambil 2 ruas. 2 ruas atau lebih ya. Untuk mengantisipasi jika nanti ada ruas bonggol yang busuk ya, masih ada sisa bonggol yang bisa tumbuh. Kalau pertumbuhan baik nanti semua ruas bisa tumbuh, artinya jika ruasnya 2 ya bisa muncul 2 tunas, 3 dan seterusnya bisa ya, dengan catatan pertumbuhan bagus. Selanjutnya kita tutup lagi bagian yang terkena sayatan untuk menutup luka. Ini sangat penting sekali karena tipe dari tanaman hias aglonema ini dia muncul akarnya bukan di area bawah ya, akan tapi di samping, di bagian ruas atau dinding-dinding daripada batang, sehingga bagian bawah ini sebenarnya tidak begitu penting, sehingga perlu kita tutup untuk mengurangi paparan jamur atau bakteri atau virus yang ada di media tanam. Kita sudah mendapatkan 2 potongan untuk bonggol, kemudian 1 potongan untuk bagian atas yang tanpa akar ya. Selanjutnya kita akan ambil anakan ini dengan metode yang berbeda ya. Kalau tadi potong bonggol sekaligus dicacah, ini kita ambil anakannya dengan membawa akar. Cara ini sebenarnya sangat aman karena ketika diambil dia membawa akar, sehingga tidak perlu lagi tanaman ini beradaptasi kepada media yang baru, kemudian berusaha untuk mengeluarkan akar. Kan tapi kalau yang sudah ada akarnya ini langsung kemudian nanti pertumbuhan ke atas karena akarnya sudah ada. Untuk pemotongan ambil area di bagian bawah akar ya, di tengah ruas di bagian bawah akar seperti ini. Minimal ya 2 akar ini sudah cukup karena ini termasuk akarnya yang tebal ya. Ya, lagi selanjutnya seperti biasa untuk bagian yang terkena sayatan atau bekas luka ditutup dengan kapur sirih. Bagian bonggol juga demikian, jangan lupa untuk ditutup lagi. Ini adalah sampel saja ya, artinya bisa diaplikasikan ke jenis aglonema yang lain. Mirip, caranya sangat mirip, dan menurut pengalaman ini sudah cukup untuk kita jadikan sebagai sarana atau cara budidaya memperbanyak tanaman aglonema. Dan ini contoh lainnya bisa diaplikasikan seperti ini. Ini juga rumpun, ada bunga di sana, maka bunganya dipotong saja agar unsur hara nanti terfokus kepada anakan yang diangkat ya, disemai. Kemudian caranya bisa dipotong bonggol seperti tadi atau diangkat dengan membawa akar. Saya sendiri kalau memilih lebih cepat banyaknya cacah ya, karena hasilnya lebih cepat banyak. Kan tapi kalau dari segi amannya maka biasanya ambil anakan dengan membawa akar. Ya, caranya sama. Pertama mengorek-ngorek media, melihat bagian akar yang sudah nampak naik atau tidak.
Dan kemudian selanjutnya kita siapkan sarana untuk kita menyemai. Kita siapkan pot yang ukurannya kecil, kemudian media tanam semai. Komposisi dari media tanam semai ini bisa menggunakan sekam bakar, sekam fermentasi, dan juga kokopit. Intinya bahwa ketika menyemai ini prinsipnya adalah seperti kita menyetek ya. Istilahnya dalam pertanian itu setek atau tancap batang, dan berusaha bagaimana batang tersebut mengeluarkan akar. Salah satu triknya adalah kita menggunakan media yang bisa dipadatkan namun teraliri air dengan baik, artinya padat tetapi poros, seperti komposisi yang saya sebutkan tadi. Ada sekam bakar, sekam fermentasi, dan juga kokopit ya, dipadatkan seperti ini sehingga area yang akan muncul akar ini tidak goyang ke sana kemari ya, seperti ini. Kemudian untuk semai bonggolnya kita juga siapkan dengan media tanam yang sama. Memang media tanam menjadi faktor yang penting ketika kita nyemai bonggol tanpa akar seperti ini ya. Kalau bisa ya bersih dan steril lebih baik ya. Untuk meletakkannya jangan terlalu dalam, cukup ditaruh di atas kemudian ditutupi dengan lapisan media yang tidak tebal, cukup seperti ini. Kemudian diberi tutup ya agar kelembapan terjaga. Kemudian untuk anakan yang membawa akar kita gunakan pot atau ukuran pot yang menyesuaikan lebar dari akar tersebut. Dan ini adalah contoh hasilnya untuk semai bonggol. Ini muncul tunas ya, belum mekar daunnya. Kalau yang ini tunasnya sudah mekar daunnya. Ini hasil dari semai bonggol. Kemudian ini hasil semai untuk semai pucuk ya. Kemudian ini yang sudah mulai siap oversack atau ganti polybag. Dan ini yang sudah ganti pot. Ini juga contoh dari semai pucuk tanpa akar menggunakan pot dan media yang sama ya. Potnya juga kecil, medianya juga sama. Dan ini juga demikian, ada bagian bekas daun yang terpotong untuk mengurangi penguapan tadi ya. Kemudian untuk pengairan atau penyiraman, sekali lagi sering saya sampaikan untuk penyiraman pertama kali kalau bisa penuh kenyang air. Kemudian juga kalau bisa siraman tersebut aliran airnya ini mengocor dengan jernih ya, ini tandanya medianya bersih dan poros. Kita lihat ketika disiram media langsung turun ke bawah ya. Mungkin demikian sementara, kita lanjutkan di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan terus pantau channel kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami tunggu komentar alatnya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Tentu saja kita sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.